Om Swastiastu. Baik, di sini kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang koordinat tabung dan koordinat bola. Sebelum ke materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, yaitu yang pertama ada Nimbutu Permatasari dari kelas 3 Matematika Murni, ada Putra Maulana Safiar dari kelas 3B Pendidikan Matematika, ada saya sendiri Nyomanti Fabulantini dari kelas 3B Pendidikan Matematika, dan yang terakhir yaitu Yosua Jordan Manihuruk dari kelas 3B Pendidikan Matematika. Langsung saja ke materi, yaitu materi yang pertama tentang koordinat kartesius. Koordinat kartesius dibagi menjadi dua, yaitu dua dimensi dan tiga dimensi. Dua dimensi sistem koordinat kartesius dua dimensi adalah sistem koordinat yang terdiri dari dua sumbu yang tegak lurus, biasanya sumbu X dan sumbu Y. Bisa dilihat pada gambar. Kemudian koordinat kartesius tiga dimensi yaitu pada prinsipnya sama dengan koordinat kartesius dua dimensi, hanya menambahkan satu sumbu lagi yaitu sumbu Z. Yang ketiganya saling tegak lurus. Selanjutnya penjelasan sedikit tentang koordinat polar, di mana koordinat polar suatu titik didefinisikan fungsi dari arah dan jarak dari titik ikatnya. Jika O merupakan sumbu aksis polar, maka titik P dapat ditentukan koordinatnya dalam sistem koordinat polar berdasarkan sudut vektor θ dan radius vektor r, atau garis OP yaitu P r, θ. Kemudian sudut vektor θ bernilai positif jika searah putaran jarum jam, sedangkan bernilai negatif jika searah dengan putaran jarum jam. Kemudian sistem koordinat polar diperluas menjadi tiga dimensi dengan dua cara, yaitu sistem koordinat bola dan sistem koordinat tabung. Selanjutnya yaitu sistem koordinat tabung, di mana koordinat tabung adalah perluasan dari koordinat polar yang berada di dimensi 3 yang bernotasi r, θ, z. Seperti pada gambar, di mana R adalah panjang jarak dari titik origin U ke titik tujuan P, R lebih besar sama dengan 0, θ adalah sudut yang terbentuk dari garis aksis polar yang diputar berlawanan arah jarum jam menuju garis R, di mana θ lebih dari sama dengan 0, kurang dari sama dengan 2pi, dan Z adalah ordinat yang berada di sumbu Z. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan. Adapun keterkaitan antara koordinat tabung dengan koordinat kartesius pada dimensi 3. Kita lihat di sini X-nya sama dengan R cos theta, Y-nya sama dengan R sin theta, Z-nya sama dengan Z. Jadi hubungannya tetap sama dengan R kuadrat sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat dikalikan theta, Y per X, Z-nya sama dengan Z. Ini adalah hubungan antara koordinat kartesius dan koordinat tabung, serta hubungan sama seperti pada sistem koordinat yang dua dimensi. Perbedaannya hanya pada Z-nya saja. Nah, koordinat tabung merupakan sistem koordinat polar dengan satu tambahan sumbu Z, di mana Z nilainya sama dengan Z yang ada di sistem koordinat. Nah, mari kita lihat yang pertama. Pada titik A, 4,2 pi per 3,5, kita ubah ke dalam koordinat kartesius. Nah, pertama kita tentukan dahulu sudut 2 pi per 3-nya, di mana 2 pi per 3 itu adalah 120. Maka sudut terbentuk dari sistem aksis polar yaitu sumbu X. Sumbu X membentuk sudut 120 berlawanan arah jarum jam menuju kuadrat 2. Nah, kemudian kita bentuk R yang panjangnya 4 dari titik 0, kemudian Z-nya 5, berarti dari sini kita naik, kenapa kita naik? Karena Z-nya plus. Nah, maka naik 5 satuan, atau sebanyak 5 satuan. Maka kita dapatkan titik A, 4,2 pi per 3,5. Untuk koordinat kartesiusnya, dengan langkah tadi, X itu adalah R cos theta, di mana R sama dengan 4, theta sama dengan 2 pi per 3, maka didapatkan 4 kali min 1 per 2 sama dengan min 2. Nah, kemudian dia adalah R sin theta, di mana R sama dengan 4, sin sama dengan 2 pi per 3, maka kita mendapatkan 4 dikali akar 2 per 2, akar 3 per 2 sama dengan 2 akar 3.
Z-nya adalah 5 atau sama dengan 5. Maka kita dapati bahwa titik A itu bersesuaian pada koordinat kartesius di min 2, 2/3, 2/3,5. Itu merupakan koordinat pada sistem koordinat kartesiusnya. Kita beranjak ke contoh 2, di mana kita mengubah persamaan kartesius ke bentuk koordinat tabung. Nah, untuk di bagian A-nya, X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 4 min Z. Perlu diingat bahwa pada koordinat tabung notasinya adalah R, theta, dan Z. Maka R dari X kuadrat plus Y kuadrat dapat diubah menjadi R kuadrat, lalu 4 tetap 4 bilangan, lalu dikurang Z. Nah, karena Z juga ada di koordinat tabung, maka sampai sini sudah selesai untuk persamaan dalam koordinat tabung. Kemudian pada bagian B, sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 2X. X kuadrat tambah Y kuadrat berubah menjadi R kuadrat. Kemudian X berubah menjadi R cos theta. Jadi, persamaan dalam koordinat tabung adalah R kuadrat sama dengan 2R cos theta. Maka, dapat dikatakan sebagai persamaan dalam koordinat tabung. Selanjutnya, pada contoh ketiga, kita mengubah persamaan koordinat tabung berikut ke koordinat kartesius. Perlu diingat, dalam koordinat kartesius tidak ada R. Sehingga cara mengubah R dikaitkan dengan kartesius aspek. Nah, jadi R kuadrat adalah X kuadrat plus Y kuadrat. Lalu 4Z kuadrat tetap 4Z sama dengan 16. Nah, kemudian sama-sama dibagi 16, lalu sederhanakan menjadi hasilnya X kuadrat per 16 plus Y kuadrat per 16 plus Z kuadrat per 16 sama dengan 16 per 16 menghasilkan yaitu 1. Nah, ini merupakan persamaan yang terbentuk yaitu persamaan elipsoid. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putra Maulana Syahfiar dengan NIM 20130111087. Di sini, dalam mata kuliah kalkulus multivariabel, saya akan membawakan materi sistem koordinat bola. Simak video berikut kali ini. Di dalam sistem koordinat bola, itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, hubungan antara koordinat tabung dengan bola, dan yang kedua, hubungan antara koordinat kartesius dengan bola. Di sini, hubungan antara koordinat tabung dengan bola dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama, koordinat tabung, yaitu R, theta, Z, dan koordinat bola, rho, theta, Pi. Di mana R sama dengan rho sin Pi, dan Z sama dengan rho cos Pi. Dan hubungan antara koordinat kartesius dengan bola itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, koordinat kartesius X, Y, Z, dan koordinat bola rho, theta, Pi, di mana X sama dengan rho sin Pi cos theta, dan Y sama dengan rho sin Pi sin theta, Z sama dengan rho cos Pi, dan rho kuadrat sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. C. Contoh soal. Yang pertama, tentukan koordinat kartesius sebuah titik yang mempunyai koordinat bola 8, pi per 3, 2 pi per 3. 2. Tentukan grafik. Penyelesaian. Yang pertama diketahui dari soal adalah rho sama dengan 8, theta sama dengan pi per 3, dan pi sama dengan 2 pi per 3. Koordinat kartesius diketahui adalah x, y, z, sehingga kita harus mencari nilai x, y, dan z-nya. Dan yang pertama nilai x. Nilai x diketahui bahwa memiliki rumus rho dikali sin
pi dikali cos theta sama dengan 8 dikali sin 2pi per 3 dikali cos pi per 3, sehingga nilai x sama dengan 2 akar 3. Yang kedua nilai y. Y memiliki rumus rho dikali sin pi dikali sin theta sama dengan 8 dikali sin 2pi per 3 dikali sin pi per 3, y sama dengan 6. Dan yang ketiga nilai z. Diketahui bahwa z sama dengan rho dikali cos pi sama dengan 8 dikali cos 2pi per 3 sama dengan 4, jadi koordinat kartesiusnya adalah 2 akar 3,6,4. Yang kedua, rho sama dengan 2 cos pi sama dengan rho kuadrat dikali 2 dikali cos rho dikali cos pi, di mana kedua ruas itu dikali rho sehingga didapat persamaan seperti di atas. Dan rho kuadrat sama dengan x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah z kuadrat. Dan kita ketahui bahwa z sama dengan rho dikali cos pi, sehingga rho kuadrat sama dengan 2 dikali rho dikali cos pi sama dengan 2 dikali z. Sehingga rho kuadrat bisa diganti dengan 2z sama dengan x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah z kuadrat. 2z dipindah ruaskan ke kanan dan kedua ruas ditambah dengan 1 sehingga menghasilkan 1 sama dengan x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah 2 ditambah z kuadrat dikurang 1, sehingga persamaan di atas merupakan persamaan bola yang memiliki grafik 0,0,1 dengan r sama dengan 1. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Kami tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.